malam, shalom. Shalom. Kita akan mulai ibadah kaum Bapak malam hari ini. Mari kita mulai dengan doa. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan kami boleh berkumpul kembali malam hari ini untuk sharing firman Tuhan, berbicara, diskusi satu dengan yang lainnya, berbagi pengalaman. Tuhan biarlah Engkau memberkati acara ini, mengurapi kami semua Tuhan, mengurapi para asman yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Kami buka ibadah kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, Bapak-Bapak yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan saat ya, saya percaya Bapak-Bapak di sini sudah dipulihkan, diubahkan Tuhan dan dibentuk Tuhan di dalam hari-hari. Kita mau menyembah Tuhan, mengangkat pujian kita, sembah Yesus. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Tuhan layakkan kami ya Tuhan untuk masuki hadirat-Mu, agar ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sepanjang hari, jika ada hal-hal yang Tuhan tidak senang atas apa yang kami lakukan, yang kami pikirkan, Tuhan, ajar kami ya Tuhan, mengerti kehendak-Mu, ampuni kami, sehingga ibadah kami ini menyenangkan hati Tuhan. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah kekudusan nama. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku angkat hatiku, sembah Yesus. Mari kita katakan lagi, siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Katakan, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah kekudusan
hatiku sembah Yesus. Ku angkat hatiku sembah Yesus. Angkat hatiku, ku angkat hatiku sembah Yesus. Engkau yang maha di tempat kami masing-masing yang tempat Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Kami rindu merasakan Engkau setiap saat. Kami rindu menyenangkan hatimu di dalam hari-hari yang kami lalui, di dalam aktivitas kami Tuhan. Kami menghayati, kami mau menghayati hadir-Mu ya Tuhan. Tuhan, sesungguhnya kami takut dan gemetar ya Tuhan, saat kami mengingat diri kami ini kalau belum berkenan di hadapan Tuhan. Itu Tuhan tahu ya Bapak. Tolong kami Bapak, agar kami lebih dalam mengenal-Mu, lebih dalam mengasihi-Mu, lebih dalam mencintai Tuhan, dan bersungguh-sungguh semakin hari. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Ku angkat hatiku sembah Yesus. Ku angkat hatiku sembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Bapa, haleluya. Terima kasih. Biarlah Tuhan terus beracara di dalam ibadah kaum pria ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami melanjutkan pujian kami. Haleluya. Nah, ada satu pujian menyenangkan hati Tuhan, itu kerinduanku. Tentu kita semua rindu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita nyanyi pujian ini. Menyenangkan hati Tuhan, lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga, karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, di renungan hati ini, kata dan perbuatan, kata dan perbuatan, di setiap rencanaku, semua cita-citaku, seluruh kehendak. Katakan, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, lebih
singkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah. Di renungan hati ini, di renungan hati ini, kata dan perbuatan, kata dan perbuatan, di setiap rencanaku, semua cita-citaku seturut kehendak. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan sepanjang hidup ini, sampai di surga nanti, menyenangkan selalu. Di mana kau ada? Di mana kau ada? Aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergoyang. Katakan, engkau ciptakan aku, engkau ciptakan aku untuk menyenangkan sepanjang hidup ini, sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Di mana kau ada? Di mana kau ada? Aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergoyahkan. Engkau kesukaanku, engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergoyahkan. Sekali lagi kita katakan, engkau kesukaanku, engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergoyahkan. Serahkan kepada para menyampaikan. Shalom. Tema pada malam hari ini adalah setia. Setia. Jadi kalau kita eja huruf demi huruf itu, penom per penom itu, setia itu ada 5 huruf. Saya yakin kita semua pasti sangat sering mendengar kata setia. Jadi setia itu kalau kita lihat di kamus ya, itu artinya bisa loyal, bisa taat, submit, patuh, komitmen, pegang omongan. Jadi kurang begitu. Kalau lawan dari setia, ya nggak setia. Kayak berkhianat, assassination, kayak memberontak, begitu. Jadi di sini saya membawakan judul ini ya simpel saja dalam aplikasi sehari-hari. Jadi karena saya bukan seorang pengkhotbah kayak Pak David, kayak Pak Ronald Simbajuntak, ya mungkin berbeda begitu. Tapi walaupun saya bukan pengkhotbah yang katakanlah seperti Pak David yang udah expert gitu, tapi kita semua saya yakin
diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk berkhotbah, karena hidup kita ini adalah khotbah yang sebenarnya. Bagaimana hidup kita, ya itulah khotbah kita. Jadi kalau saya tidak pernah mengecap ilmu teologi seperti Pak David, seperti Pak Ronald, ya seperti Ibu Masda misalnya, saya kan di bagian yang lain begitu, di teknik komputer, jadi mungkin sangat jauh berbeda. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau di tokoh-tokoh Alkitab di Perjanjian Lama dan Baru itu banyak kita jumpai itu tokoh yang setia dan tidak setia. Jadi nggak perlu saya sebutkan satu persatu. Saya yakin kita semua sudah tahu siapa saja yang setia, siapa saja yang tidak setia. Nah, jadi dalam kehidupan sekuler, kata setia itu sering kita dengar, seperti di wisuda, janji pernikahan, atau di sumpah jabatan, seperti pelantikan, dan acara-acara lain. Sangat sering kita setia. Setialah, sampai ada lagu yang berjudul Setia, Setialah, dan seterusnya. Nah, itu di kata setia yang kita sering dengar sehari-hari. Demikian juga di pelantikan aktivis gereja, pengurus gereja, di lingkungan kampus. Nah, itu udah nggak asing sebenarnya. Itu secara harafiah yang sering tidak asing bagi kita. Nah, kalau di dunia modern sekarang ini juga kita sering melihat negara-negara yang setia, taat pada aturan negaranya. Ada juga negara-negara yang tidak setia. Yang setia misalnya contoh yang gampang kita lihat itu di Israel. Jadi mereka itu sangat taat pada aturannya. Jadi apa yang sudah digariskan di hukum negara, di hukum ketatanegaraan itu mereka ikuti aturannya. Nah, tidak seperti negara-negara tertentu yang sudah dituliskan dengan jelas, tetapi mereka yang membuat, mereka juga yang melanggarnya. Nah, kalau kebetulan saya pernah ke sana, di Israel itu, rakyatnya itu, penduduknya itu dari kecil, dari balita sampai remaja, sampai dewasa diajarin taat dan setia dalam hal-hal sepele, mulai dari di rumah, aturan di sekolah, yang simpel-simpel begitu, yang mereka bisa ikutin, udah diajarkan sedemikian rupa. Nah, itu sampai negaranya begitu setia, menjadi superpower, negara yang super mini, jadi superpower di seluruh dunia. Itu contohnya. Nah, kalau katakanlah di negara-negara yang tidak komit dengan peraturannya, ya udah kita bisa lihat bagaimana mereka selalu berkecamuk. Negaranya ini, pahamnya ini, bahasanya hampir sama, negaranya sama, tetapi nggak komitmen. Kita bisa lihat, nggak perlu saya sebutkan, nanti bisa melanggar etika. Oke. Terus, kalau kita bicara tentang kesetiaan, yang kita bicarakan ini tentu orientasinya tentang Bible. Itu pokok yang harus kita pegang. Karena banyak juga orang yang setia mengganggu orang Kristen. Setia mengganggu tempat ibadah. Setia mengganggu etnis tertentu. Setia tidak ke gereja. Ya setia juga, tapi setia yang bukan begitu yang kita bicarakan. Jadi setia itu juga katakanlah geng-geng tertentu, geng-geng narkoba misalnya, mereka sangat setia kepada pimpinannya. Jadi bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah setia kepada kebenaran firman Tuhan yang intinya, yang sebagian penjabarannya akan kita belajar sesaat lagi. Oke, itu yang perlu saya sampaikan. Jadi jangan nanti
ada pertanyaan setia yang bagaimana? Jadi setia itu pokoknya itu ya kepada Bible, kepada ajaran kebenaran firman Tuhan. Oke. Terus katakanlah setia itu pasti ada konsekuensinya. Jadi kenapa banyak orang kadang setia, kadang tidak, kadang sedikit saja ada masalah cuaca tidak bisa ke gereja. Apakah itu setia? Bisa ya, bisa tidak. Jadi kita tidak bisa menghakimi. Oh tidak setia, nggak bisa juga. Jadi kesetiaan itu semua ada konsekuensinya, ada resikonya. Kalau resikonya bisa berakibat fatal malah. Contohnya, kalau seseorang katakanlah karyawan setia, ada teman kong kali kong, karena dia nggak mau, bisa-bisa itu dijebloskan atau dijebak atau diberhentikan. Itu contohnya, kita sudah tahu semua, saya yakin itu. Oke, ini hanya permulaan saja. Sebelum kita lanjut, saya akan membawakan sebuah cerita semi fiksi. Walaupun dibilang fiksi, katanya ini dulu pernah terjadi di negara Timur Tengah sana. Kalau misalnya bagi Bapak Ibu yang mungkin pernah ke sana, katakanlah Holy Land atau travel rohani, mungkin pernah dengar cerita ini dari tour guide. Konon katanya di sana dahulu kala ya, ada musafir yang pergi dari satu kota ke kota A, itu bisa bermalam-malam. Dan mereka itu ada 5 orang. Karena kontur di wilayah itu bukan kayak kontur di negara kita. Negara kita itu ada hutannya. Di sana enggak, hutannya itu hutan belantara debu pasir gua. Jadi batunya pun batu berpasir. Di pasir itu kelihatan rata, bisa tiba-tiba ada lubang. Begitu kira-kira. Jadi 5 orang musafir ini berangkat dari satu tempat ke tempat A. Jadi di dalam suatu malam mereka berteduh di suatu gua. 5 orang musafir ini mendengar suatu suara, ya semacam aurora mungkin begitu, tapi suaranya jelas. Katanya begini, bawalah batu itu ke tempat kamu, masukkan ke tempat perbekalan kamu, nanti akan kamu bisa pakai batu itu sebagai modal hidup kamu, lebih kurang begitu. Jadi 5 orang musafir ini semuanya ambil semaksimal mungkin batu itu, masukkan ke tempat perbekalannya, mungkin semacam onta begitu. Karena kalau pada zaman dahulu mereka bepergian itu pasti membawa semacam kendaraan yang begitu, onta. Jadi masukin ke abangnya itu. Hari pertama semua mereka masih membawa. Hari kedua itu sudah berubah. Hari kedua yang pertama masih utuh, yang kedua tinggal setengah, yang ketiga seperempat, yang keempat dan kelima sudah habis. Baru hari kedua. Hari ketiga yang pertama tadi masih utuh, orang kedua tinggal seperempat, orang ketiga, keempat, kelima udah habis, nggak ada bekas. Itu hari keempat tibalah mereka di suatu tujuan itu. Hari sudah mulai siang, matahari sudah terbit di ufuk. Yang pertama masih penuh bawaannya, batu itu masih penuh seperti semula. Orang yang kedua masih ada sedikit, walaupun secuil ya lumayan. Yang ketiga, keempat, dan lima sudah nggak ada lagi. Matahari sudah makin bersinar, mereka ke pasar, mereka buka batu itu. Yang disuruh beberapa hari yang lalu dibawa itu rupanya emas batangan. Begitu beruntungnya yang pertama itu. Jadi mereka yang membawa tadinya batu yang nggak kelihatan karena pada malam hari itu, rupanya emas. Setelah dibersihkan, emas.
yang ketiga, yang keempat, kelima, nggak punya apa-apa lagi. Mau berangkat ke seperti semula, sudah nggak bisa. Karena di gurun itu situasi selalu berubah. Tadinya berbukit bisa jadi rata, tadinya rata bisa berbukit, lebih kurang begitu. Begitu menyesalnya mereka. Itulah contoh ilustrasi orang yang setia dan tidak setia. Jadi ada nilai, ada resiko. Jadi bukan berarti orang yang setia itu selalu dapat berkat. Belum tentu. Kita sudah banyak melihat orang-orang yang setia itu malah sengsara hidupnya, dipecat dari pekerjaan, didepak dari jabatan, nggak dikasih job. Saya sudah pernah mengalami waktu tahun-tahun awal 90-an kerja di satu tempat, saya dikucilkan. Nah, itu risikonya begitu. Jadi setia dan tidak setia itu semua ada risikonya, Bapak Ibu. Oke. Itu tadi hanya ilustrasi saja. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya. Kita baca Alkitab kita, Wahyu 2 ayat 10. Tolong dibacakan Ibu Mas Dalena Sihombing. Wahyu 2 ayat 10. Tolong di-unmute Pak David. Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10 ayat di 10. perjanjian baru. Ya. Ya. Jangan takut terhadap apa yang engkau harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tolong ulangi lagi Bu Masda. Hendaklah engkau apa itu yang ke B, yang B, yang 10B-nya. Setelah koma, tolong ulangi lagi. Oke. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, terima kasih. Di sini dibilang, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku, Tuhan Yesus, akan memberikan mahkota kehidupan. Jadi, setia itu bukan sampai di rumah sakit, kalau katakanlah orang sakit, tetapi sampai detik penghabisan, detik napas terakhir, sampai mati. Nah, jadi kalau misalnya katakanlah Tuhan Yesus itu sudah di kayu salib, sudah diejek, dihina, nggak setia, wow, ngeri sekali. Bagaimana kalau dia keluarkan terus pamungkasnya, udahlah saya libas saja semua tentara Romawi ini, kamu mengejek-mejek saya kutuk jadi kodok semua atau jadi batu begitu, ya bisa, berarti nggak setia. Nah itu, jadi kalau misalnya seandainya Tuhan Yesus sudah di kayu salib nggak setia sampai mati, ya ngeri sekali. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita setia sampai mati atau tidak? Nah, itu yang perlu kita apakan, perlu kita renungkan. Tidak ada seorang pun tahu, bahkan istri, suami, teman, sahabat, bagaimana kualitas kesetiaan kita yang sebenarnya. Tetapi yang tahu adalah kita dan Tuhan sendiri. Masalahnya, apakah kita mau belajar setia atau tidak? Nah, itu jadi bahan renungan kita pada malam hari ini. Jadi jangan anggap remeh, Bapak dan Ibu, saudara sekalian. Kesetiaan itu terutama bagi katakanlah saya sangat vital. Saya membutuhkan karyawan itu sebenarnya bukan hanya mereka punya skill, bisa nyervis komputer, nyervis laptop, recovery data, bukan itu sebenarnya yang saya butuhkan, tapi loyalitas, setia. Bagaimanapun mereka pintarnya, seandainya mereka pengkhianat, tikam dari belakang,
Wah, ngeri sekali. Saya sudah mengalami itu. Bahkan yang melakukan itu adalah orang-orang gereja. Nah, itu. Jadi sedih sekali. Miris kitanya. Saya sudah memperhatikan, bukan saya sok-sokan ya Bapak Ibu. Melihat orang Kristen itu kadang-kadang nggak lebih baik daripada orang non-Kristen. Judulnya sih sering ke gereja, judulnya sih aktif, tetapi kualitasnya nggak ada. Kalau boleh saya tarik kesimpulan itu, orang Kristen itu jadi dua nantinya. Berkualitas atau tidak, itu saja. Nggak ada yang setengah-setengah. Karena nggak belajar setia dari hal-hal kecil. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Jadi, bagaimana kualitas kesetiaan kita? Apakah kita setia pada Tuhan saat kita dapat mukjizat misalnya? Itu mah gampang. Atau saat banyak duit. Wow. Atau anak kita sukses kuliah, sukses bekerja. Bagaimana kalau dapat musibah? Atau ada masalah misalnya? Nah, itu diuji, itu tidak bisa tidak kesetiaan kita. Oke, jadi saya tidak menghakimi siapa-siapa. Saya sudah melihat orang-orang yang setia di suatu katakanlah gereja itu ya sedikit sekali. Kalau ditanya, kita setia nggak sama Tuhan? Saya yakin kita yang ada sekarang ini sajanya pasti setia dong sama Tuhan, pasti. Coba tanya orang Kristen, setia nggak sama Tuhan? Semua saya yakin tuh pasti bilang setia. Tapi coba ditanya, apa buktinya setia? Oh, saya kan gereja, saya kan aktif, saya kan berikan perpuluhan, saya kan banyak bantuan ke gereja, saya kan banyak sumbang kursi, saya kan banyak sumbang bla 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 dan sebagainya. Boleh juga, tetapi kalau saya sih nggak begitu yakin. Dari dulu saya perhatikan orang setia sama Tuhan itu ngomongnya sih begitu, tapi perilakunya apa? Setia nggak dengan gembalanya? Kalau kita setia nggak dengan Pak Eras? Setia nggak dengan Pak David? Coba itu saja perimeternya kalau saya sederhana kok. Ya sih, saya setia sama Tuhan, tapi dengan Pak Eras ya, saya nggak suka dengan bala-bala begini. Dengan begini sih saya nggak suka. Dengan Pak David juga saya nggak suka. Ya nggak bisa. Kalau benturan ya pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Tetapi apakah kita bisa menerima? Atau kita mencari-cari kesalahan? Nah, jujur saja, nggak gampang. Kita bisa aja aktif, kelihatan ini apa, tapi hati kita bagaimana? Apakah kita mencari-cari kesalahan? Kapan nih Pak David ini bisa turun ini? Kapan ini bisa keluar ini? Nah, saya bukan menghakimi siapa-siapa, tapi kan saya bukan orang baru di Rehoboth Pratam. Nah, jadi itu salah satu perimeter yang menurut saya ya itu bisa diukur. Gak bisa dibohongin kok. Wah, hidup itu nggak bisa dibohongin. Bagaimana loyalitas kita kepada gembala sidang, itulah menunjukkan kita setia kepada Tuhan. Kita tidak bisa berbicara setia kepada Tuhan Yesus, berkorban demi Tuhan Yesus. Orang demi gereja saja nggak mau berkorban. Kepada gembala aja nggak bisa loyal. Maaf ya, itu mah bullshit kalau menurut saya. Semoga nanti saya dibully dengan omongan saya ini. Tapi bisa dibuktikan. Siapa yang setia pada Tuhan itu pasti setia kepada gembala sidang. Pasti setia kepada aturan yang ada. Pasti setia kepada pasangannya. Nggak mungkin nggak. Jadi kalau seorang aktivis, katakanlah, saya udah lihat, keluarga saya lihat ini. Keluarga saya bukan keluarga satu darah ya. Nah, masih keluarga dekat lah. Nah gitu. Keluarga rohani lah begitu. Dia bisa melayani ke sana ke sini, ke kampung sana ke kampung sini, tapi sama istri udah bisa 1 bulan nggak ngomongan. Orang dia yang cerita kok. Dia nggak bisa berpura-pura terus begitu, nggak bisa. Sesama pendeta lain dia nggak bisa ngomongan gitu, tapi ke kampung lain
bisa ini habiskan waktu sekian jam, sekian hari, itu kan nggak benar. Mana judul setianya? Apa yang dia layanin? Nah, hal begini kelihatannya sih sederhana, tetapi sangat krusial. Mana bukti setianya? Jadi kan semua itu kan ada dasarnya, mesti ada pondasi setia kita itu apa? Apalagi di musim pandemi ini. Saya selalu menekankan kepada keluarga saya, teman-teman saya, kalau saya dikasih kesempatan bawa renungan di beberapa grup, selalu saya tekankan, kalau masa pandemi ini, kesetiaan kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan nggak bertumbuh, maaf nih, nggak bakalan bertumbuh lagi mungkin ini. Kapan lagi? Semua sektor industri, sektor keuangan, sektor jasa, hampir semua lumpuh, kecuali sektor alat kesehatan, obat-obatan tertentu yang cuma bisa eksis. Yang lain semua tiarap. Tanya tuh Pak Ronald tuh, orang bisnismen dan pengacara. Ya juga banyak teman-teman saya udah buka proyek sana, udah kontraknya udah deal, OIT. Peralatan kantor dijokul semua, jual habis semuanya. Yang penting jadi duit. Habis nggak ada kegiatan, habis tiarap semuanya. Ya nggak apa-apa. Bisnis boleh hancur, tapi iman kita nggak boleh hancur. Kesetiaan kita mesti bertambah. Kalau nggak bertambah, ya udah. Bisnis habis, keuangan habis, iman habis, udah. Mau apa lagi? Apalagi yang mau kita harapkan? Jadi ini adalah kebaktian ibadah kaum pria, kaum bapak, walaupun ada beberapa orang yang hadir di sini bukan kaum bapak, tapi nggak apa-apa. Kaum bapak, saya minta dengan segala hormat supaya bisa mempush, mendorong keluarga dan rumah tangganya untuk lebih setia kepada Tuhan, mengarahkan anak-anak kita kepada Tuhan, jadi contoh teladan di rumah tangga kita, di tempat kita bekerja, setia, hal-hal kecil dulu. Memang nggak enak, apalagi kayak doa pagi begitu, lagi enak tidur disuruh doa pagi. Kan nggak ada yang tahu, ikut dan nggak ikut. Siapa yang tahu? Paling Pak Eras atau mungkin ya Pak David boleh tahu lah. Tapi kita nggak belajar setia. Nanti mah sempat itu masih ada waktu. Iya, kalau masih ada waktu. Kalau sakit, gimana coba? Mau doa gimana? Buru-buru mau doa bernapas aja udah nggak apa. Nah, jadi bukan saya menakuti Bapak Ibu, bukan saya mengajari, tetapi saya belajar, saya ajak kita semuanya supaya kesetiaan kita itu dari hari ke hari bertumbuh. Kita boleh cari duit, kita boleh banyak masalah, kita boleh banyak problem, kita boleh banyak aktivitas pelayanan, boleh nggak salah. Tetapi kualitas kesetiaan kita kepada Tuhan, kepada keluarga, hal-hal kecil, hal-hal sepele, mesti kita tanamkan, mesti kita tingkatkan terus. Kebetulan anak saya di Jakarta dua-duanya karena nggak bisa kerja di Bali. Ya kalau pandemi ini di sana nggak ada aktivitas pariwisata, hampir nggak ada, walaupun skala kecil masih ada. Saya suruh ke Jakarta. Saya tekankan itu. Mesti setia, berdoa. Jam-jam doa mesti berdoa. Jam belajar Alkitab, walaupun nggak seperti dulu, kami tetap ada ibadah kecil di rumah, walaupun tidak panjang lebar, tetapi tetap setia belajar kebenaran, belajar berdoa, hal-hal kecil saja dulu. Menurut saya itu adalah salah satu pelayanan. Di situ kita akan belajar, Bapak Ibu. Saya juga bukan orang yang pintar berbicara seperti Pak David, seperti Pak Ronald, yang memang sudah di situ dunianya. Saya kan bukan begitu. Kalau kami dituntut di sekolah dulu itu, bagaimana caranya supaya program ini jalan. Bagaimana caranya kapasitasnya nggak lebih begini, waktunya begini. Jadi dikasih margin. Nah, jadi memang kami nggak diajarin untuk katakanlah bersosial, mengolah kata apa begitu. Tapi nggak apa-apa. Semua kan punya porsi masing-masing. Nah, jadi itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu.
di ibadah kita pada malam hari ini, supaya kita sebagai kaum bapak khususnya mengarahkan keluarga kita lebih setia kepada Tuhan, belajar dari hal-hal kecil, berdoa, hal-hal kecil kita arahkan semuanya. Dan kita bisa nanti buktikan, bisa kita lihat nanti bagaimana hasilnya, apakah mengecewakan atau tidak. Maaf nih Bu, saya bukan menakut-nakutin. Beberapa hari yang lalu, saya masih chat dengan teman saya, teman satu kampus dulu, masih sehat-sehat. Ya, WA saya malam-malam, gimana kabarnya Bang? Sehat, karena dia juga kebetulan Kristen. Doakan saya ya, kayaknya saya udah 2 hari ini nggak enak badan, bla bla bla. Kalau menurut analisa saya, dia adalah mungkin masuk angin atau angin duduk begitu. Terus saya bilang, kamu berdoa saja. Saya sudah berdoa Bang, ya teruslah kamu berdoa. Malah dia marah sama saya. 2 hari kemudian sudah meninggal. Waduh, gimana ya? Apakah kawan ini masuk surga atau tidak? Saya nggak tahu. Kita kan nggak berani mengatakan dia masuk surga atau tidak. Karena semua akan berpulang kepada pribadi kita masing-masing. Bagaimana kita belajar setia. Tetapi pada saat kami yang terakhir itu, nggak tahu bagaimana kok saya tiba-tiba mengharapkan, menyuruh dia untuk terus berdoa begitu. Nggak tahu bagaimana. Saya bukan mengatakan saya lebih rohani dari dia, tetapi semacam ada bisikan begitu. Sampai berapa kali saya telepon dia, kamu berdoa saja ya, Bang, saya bilang. Oke dah, katanya, walaupun mungkin getol karena saya desak terus. Nah, baru beberapa puluh jam kemudian, sudah meninggal. Nah, sekarang seandainya kita ya di grup ini, siapa paling tua? Biasanya kan walaupun nggak selalu begitu, itu duluan nanti di wisuda kan begitu. Nah, oke, itu sebenarnya nggak jadi patokan sih. Seandainya kita bertemu Tuhan gimana? Apa kira-kira apa kita ditanya, diaudit semua, dibongkar semua file-file kehidupan kita. Apakah kita setia dalam hal-hal kecil, dalam berdoa, dalam buka handphone, dalam masalah duit misalnya. Hal-hal begitu kalau menurut saya yang perlu kita jaga. Gak usah dulu muluk-muluk, mesti jadi seperti Pak David misalnya. Kalau Pak David kan sudah lain dia ininya, grade-nya. Nah, kalau misalnya kayak saya lah ya masih yang biasa lah. Saya nggak pernah bermimpi seperti Pak David karena bukan begitu porsi saya. Tetapi hal-hal yang bisa saya lakukan setia untuk kemuliaan Tuhan saya lakukan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sebagai katakanlah kaum bapak, sebagai lokomotif di keluarga, mari kita menjadi contoh dan suri teladan yang setia hal-hal kecil, setia dalam perkataan yang sopan, setia dalam tingkah laku. Kalau ngomong zaman sekarang ya maaf aja ya, enggak susah kok. Khotbah juga sebenarnya nggak begitu susah. Cuplik sana, cuplik sini, jadi khotbah. Apalagi begitu banyak mass media sekarang itu. Cuplik khotbah Pak Eras, cuplik khotbah ini, pendeta A, khotbah B, digabungkan. Bagaimana supaya kelihatan ini lucu dikit, nggak begitu susah, walaupun sebenarnya susah juga, tapi menjadi setia yang apa itu nggak gampang Bapak Ibu, sungguh nggak gampang. Bagaimana kita setia bangun pagi berdoa, jam-jam tertentu kita berdoa, tetap komitmen walaupun nggak sehat, nah itu nggak gampang. Bagaimana kita setia mengingatkan teman kita, seperti saya misalnya, bukan saya ini ya, saya kan sekarang udah sekitar 330 grup. Coba bayangkan, 330 grup. Satu grup 200 orang aja. 255 kan? 200 orang aja kalau 330 grup. Coba. Apa enggak? Oh, itu handphone. Tiap hari posting khotbah Pak Eras, renungan Pak Eras. Berapa pulsa habis. Enggak ada untungnya. Secara BTP enggak ada untungnya. Tetapi saya udah begitu apa saya, kalau saya terlambat aja 40 menit posting renungan, sudah banyak yang komplain. Nah, jadi saya mesti belajar setia yang begitu-begitu karena banyak membutuhkan renungan Pak Eras. Saya walaupun enggak dikasih duit saya yang habis, pulsa saya habis, kuota saya habis, itu resiko. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu lain lagi apanya, beda dengan Pak Ronald misalnya, beda dengan Pak Scott,
beda dengan Pak Sutarjo, beda dengan Pak Cipto. Nah, jadi walaupun tidak saya sebutkan semuanya, kita ini kan punya lahan masing-masing dalam pekerjaan Tuhan. Jadi cobalah kita belajar setia hal-hal kecil, bagaimana kita menjadi contoh saja dulu di teladan di keluarga kita, di tempat kerja kita, di lingkungan kita. Kalau itu pun nggak bisa unggul ya seperti kata Pak Eros, apa yang kita banggakan. Kalau di anak saya itu saya tekankan, kamu mesti unggul di keluarga kita dulu, saya bilang. Bagaimana kamu bisa melayani jutaan sarjana baru di keluarga saya nggak bisa unggul, bangun saja nggak bisa lebih baik dari saya. Itu saya tekankan terus. Jadi kita mesti begitu, setia hal-hal yang kecil, sampai seterusnya. Walaupun kadang-kadang down, naik turun, dari nanti empirisnya naik terus kesetiaan kita. Nah, jadi demikian Bapak Ibu, maaf kalau ada kata-kata yang tidak baik, yang mungkin berbelit-belit, tapi begitulah hidup saya. Saya selalu berusaha setia hal-hal kecil, walaupun mungkin sangat menyakitkan. Jadi saya ajak Bapak dan Ibu, terutama kaum Bapak kita semuanya, supaya makin setia kita makin hari. Jangan kita nanti tertipu dengan kegiatan kita. Kita kira ini sudah baik, sudah melayani Tuhan, sudah aktif, banyak menyumbang duit. Kelihatannya sih rohani, tetapi kesetiaan kita hal-hal ini orang kan nggak tahu. Nah itu kita mesti belajar. Nah, oke Bapak Ibu, demikian renungan singkat pada malam hari ini. Saya akhiri, terima kasih, dan mungkin ada pertanyaan nanti Pak David yang membahasnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Asman sudah sharing firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ada pengalaman yang di-sharingkan, yang mau di-sharingkan soal setia ini. Silakan di-unmute mic-nya. Saya tadi menggarisbawahi apa yang Pak Rasman tadi bilang ya, bahwa mungkin kita bukan menjadi seorang pengkhotbah. Sebetulnya saya juga tidak pernah punya cita-cita jadi pendeta sih. Tapi kondisi mengarahkan saya demikian jadinya gitu. Tidak pernah dibayangkan bahwa Pak Ferry akan sakit dan saya menggantikan atau PLT-nya dari Pak Ferry gitu ya. Kan saya sekolah Alkitab itu kan tahun 2015 dan tidak pernah membayangkan bahwa Pak Ferry akan sakit di 2019 gitu. Tapi ya begitulah cara Tuhan menggiring saya, mendidik saya, mengarahkan saya seperti ini jadinya gitu ya. Ya saya ikut aja. Waktu itu ya disuruh sekolah Alkitab ya sekolah aja, masuk aja. Taunya loh ternyata ya ada maksud rencana Tuhan sampai saat ini begitu ya. Tapi begini bapak-bapak yang dikasih Tuhan, saya tadi menggarisbawahi yang Pak Rasman bilang. Jadi walaupun bukan menjadi seorang pengkhotbah, tetapi kelakuan kita nih, perbuatan kita itu akan menjadi khotbah yang lebih keras gaungnya daripada seperti seorang pembicara atau pendeta ngomong dari atas mimbar. Jadi kita semua sebetulnya bisa jadi pembicara. Lewat apa? Lewat hidup kita. Kalau Paulus bilang itu surat yang terbuka. Orang lihat kita. Seperti Pak Ronald ini setia. Walaupun jadi pengacara itu posisinya rawan dengan kecurangan begitu Pak Ronald ya. Rawan dengan, tapi Pak Ronald, wah saya salut sekali Pak. Mungkin Pak Ronald bisa cerita banyak kalau soal-soal begitu tuh, aduh, mengerikan. Jadi dengan begitu tuh kita bisa berkhotbah walaupun bukan dengan cara yang seperti pendeta berkhotbah di atas mimbar, tapi lewat perbuatan, lewat kelakuan kita, karakter kita dibaca orang itu gaungnya lebih keras daripada pendeta yang berbicara dari atas mimbar walaupun pakai mic ya. Ya itu saja saya kasih tanggapan apa yang Pak Rasman tadi sampaikan begitu ya. Oke, mungkin bapak-bapak ada yang mau men-sharingkan. Saya kira Pak Ronald mesti bicara ini. Pak Ronald ini banyak ininya, banyak ilmunya nih, harus di-sharingkan nih Pak.
Terima kasih Pak David. Terima kasih Pak Rosman. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Ini topik yang paling menarik sebenarnya, kata setia ini. Sebab inilah hakikat kekristenan sesungguhnya. Di segala aspek kehidupan, kesetiaan itu yang salah satu yang paling pokok. Ya. Banyak atau gampang kita mencari orang pintar sekarang. Tapi mencari orang yang setia, loyal itu, susah gampang. Karena memang bagaimana ya, di sekitar kita ini mayoritas sudah dibentuk model seperti itu, seperti yang jauh dari kata setia yang kita pahami. Dan untuk setia itu nggak gampang. Saya sendiri terus terang aja bisa timbul tenggelam, saudaraku. Ya, saya selalu perkatakan, ya, bagaimana untuk hidup setia supaya kata-kata saya itu memagari hidup saya. Begitu saya berkata, orang lain akan dengar itu. Dan itu nanti yang mengawasi hidupku. Makanya saya selalu katakan, saya tidak pernah berhenti melayani. Karena pelayanan itulah yang memagari hidup saya. Karena tidak mungkin saya bicara A, padahal kelakuan saya B. Nah, untuk sampai ke tingkat itu nggak gampang, saudaraku. Itu kalau saya sendiri, mohon maaf saya sedikit sharing ya, itu harus terencana. Kalau misalnya saya dalam melakukan tugas ya, dalam pekerjaan saya tahu ya, mohon maaf seperti Pak David tadi sampaikan, sangat rawan, dan ini pun saya ajarkan ke anak saya. Ya. Jadi saya udah tahu bahwa misalnya dalam menangani satu permasalahan, ya, dan saya sendiri itu sangat, mohon maaf ini, saya hampir tergelincir. Ya, hampir tergelincir. Ya, khususnya misalnya kayak profesi kami ini dalam hal menangani perceraian, katakanlah ya. Perceraian. Dan ini kalau kita tidak waspada betul, ya lenyap. Ya. Jadi makanya kalau saya dalam membuat janji, saya yang atur janji, dan saya tidak mau diatur orang membuat janji. Misalnya kita ketemu di sini, saya langsung ingat apa di situ. Misalnya kita ketemu jam 7 malam, kita sambil nyanyi-nyanyi di sana katanya. Wah, itu saya langsung bilang, sorry, saya di atas jam 5 udah nggak bisa lagi. Saya usahakan saya tidak mau terseret oleh keadaan itu. Karena ya boleh saja kita katakan iman ya, tapi begitu nanti kita jalani, waduh susah setengah mati. Kalau saya misalnya jalan sama orang, ya ini sharing sama bapak-bapak ya, untuk bapak-bapak, saya jalan sama orang atau khususnya misalnya dengan dengan perempuan, saya selalu katakan ikut mobil saya saja karena saya punya supir. Ya, jadi kalau ingin tahu kelakuan tuannya, tanya supirnya. Kalau ingin tahu kelakuan nyonyanya, tanya pembantunya di rumah. Ya. Kalau saya dari dulu saya tertib itu, saya usahakan itu. Misalnya Pak, kita ke sini. Naik mobil saya aja, ada supir saya. Karena saya tahu kalau saya udah lakukan seperti itu, kesempatan itu akan makin berkurang. Nah, jadi saudaraku, untuk kata setia ini memang mengucapkannya gampang. Tapi untuk melakukannya dalam setiap kehidupan itu susah. Setengah mati kita. Karena kita selalu dikontrol hati nurani kita.
Jadi makanya saya bilang, saya sangat diberkati Pak Rasman untuk firman ini. Dan biarlah firman pada malam hari ini sungguh-sungguh juga jadi teguran untuk kita semua untuk bisa berlaku setia dalam segala aspek kehidupan, baik pertemanan. Ya, saya selalu katakan lebih bagus saya mundur dalam menangani suatu perkara daripada saya harus mengkhianat. Dan saya sangat sering ditawarkan untuk begitu. Bagaimana untuk melemahkan posisi karena datang godaan dari sana, dari pihak lawan, supaya kita begini. Saya bilang, saya lebih bagus mundur daripada saya harus mengkhianat. Dan saya komitmen, saya tidak mau kasih anak-anak saya makan duit dari pengkhianatan. Nah, jadi, saudaraku, memang ini kita harus mulai dari hal-hal kecil. Kalau ngingat angka, kadang-kadang kita bisa lupa, saudaraku, nanti bisa minta ampun. Tapi kalau kita lolos dari hal-hal kecil, makin naik, makin naik, makin naik, makin naik, makin naik nantinya. Di situ kesetiaan diuji. Itu yang bisa saya sharing untuk Bapak Ibu, ya, untuk Bapak khususnya. Makanya mohon maaf Ibu, ya, Ibu Magda, ya. Jadi dari dulu sebenarnya saya lebih kalau ketemu sama bapak-bapak itu banyak hal yang kita harus bongkar, ya. Mari kita bongkar, ya, Markibong. Kita bongkar satu-satu kelakuan itu, ya, supaya satu dengan lain bisa saling mengisi. You mengatasi ini bagaimana? Dan mohon maaf bapak-bapak, ya, kita harus bisa jaga rahasia iman. Makanya ini kebaktian bapak-bapak, kaum bapak sebenarnya. Jadi antara kita itu harus berani saling mengungkapkan dan bisa kita saling menduakan. Mohon maaf saudaraku, saya sedikit kesaksian, ya. Saya dulu ada teman saya pendeta, gembala sidang. Ya, gembala sidang. Lumayan besar ini, ya. Dia bukan hampir jatuh dari dia ke dalam dosa ini. Sampai istri saya almarhum, saya tidak pernah cerita itu. Ke siapapun saya tidak pernah cerita itu. Baru ini saya cerita itu. Karena dia tahu saya bisa membantu dia dalam doa. Jadi harus ada rahasia iman. Nah, kita di kebaktian kita ini, ya, di internal kita ini bicara kayak ini. Jadi makanya harus berani. Karena banyak hal yang kita harus bereskan karakter kita, saudaraku. Karena karakter kita ini pun nanti yang akan diikuti oleh anak-anak kita. Itu yang turun ke anak-anak kita. Jadi satu-satu harus dikikis, satu-satu harus dikikis. Itu aja saya bisa bagi Pak David dan juga Bapak Ibu pada malam hari ini. Tuhanlah memberkati kita. Ya, terima kasih Pak Ronald. Pak sangat memberkati. Selalu ada hal-hal yang bisa kita petik, ya, dari masing-masing sharing Bapak-Bapak. Terima kasih sekali lagi Pak Ronald. Mungkin Bapak-Bapak yang lain mau sharing. Pak Sutarjo boleh. Pak Cipto, silakan Pak. Ini pasti sangat memberkati, Pak. Pak Scott. Yuk. Silakan kalau mau Pak Scott. Oh enggak, saya enggak ada ini. Saya cuma terima kasih sekali kesaksian Pak Ronald atau nasihat Pak Ronald ini luar biasa. Itu bisa saya ambil jadi pelajaran. Jadi harus ada rem darurat, ya. Harus ada self control. Yang tahu kelemahan kita itu kan Pak hanya kita dengan Tuhan. Betul. Dan percayalah di setiap kelemahan kita itulah kita diuji. Itu titiknya. Saya sekarang lagi mengulang-ulang khotbah Pak Eras yang singkat itu yang tentang menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap aspek hidup kita. Amin. Tiap hari saya dengar ulang lagi itu. Yang beberapa hari yang lalu beredar itu.
itu saya save, saya ulang tiap hari. Karena dalam seminggu ini saya banyak dapat hal-hal yang positif dari itu, dari pengulangan itu. Luar biasanya ya. Kita dengerin khotbah Pak Eras itu kan sekali, besoknya kita denger lagi khotbah yang sama nih. Itu masih tetap dapat hal-hal baru gitu. Ya, Heran ya loh Pak. betul. Saya juga heran juga. Bahkan misalnya buku renungan truth dah. Itu yang lama-lama saya baca lagi. Kok dulu saya nggak ngerti sampai di sini ya. Sekarang baca yang kedua, baca yang ketiga, kok dapatnya lebih banyak gitu. Aduh, Iya. luar biasa. Tapi memang ya kalau kalau kita mau cari Tuhan tuh sebenarnya Tuhan pikiran kita, Roh Kudus berbicara. Nah, faktor itu yang membuat firman Tuhan itu hidup gitu. Walaupun khotbah yang sama atau buku yang sama yang kita baca, tetap aja karena Tuhan berbicara kepada kita gitu. Makanya jadi luar biasa gitu. Ya, terima kasih Pak Cipto ininya. Sharingnya walaupun cuma beberapa kalimat tapi saya bisa menangkap. Betul, saya ngalami gitu Iya juga. betul, Pak. Khotbah yang sama saya dengerin. Kok dulu saya nggak ngerti ya? Kenapa sekarang begitu denger khotbah lagi, kok nambah ya ilmunya ya gitu. Pengetahuannya nambah gitu loh. Bener Pak, bener sekali Pak Cipto. Iya. Ibu Magda mungkin walaupun kaum ibu. Mungkin Mazda mau tanya-tanya soal bapak-bapak ini bagaimana? Ya, ya, terima kasih untuk renungannya hari ini ya. Menegur saya sebenarnya di dalam sesuai dengan yang disampaikan awal itu Rasman ya kan. Oh, hidup kita ini jadi khotbah gitu kan. Iya, saya sangat setuju. Jadi praktis gitu ya jadinya kehidupan kita ini dilihat orang seperti apa. Nah, itulah khotbah kita ya. Tapi memang nggak mudah ya untuk terus terang. Saya pun takut sebenarnya jujur. Kan, sense of crisis itu ya di dalam kita itu. Krisis jangan-jangan saya nanti ditolak Tuhan itu tuh akhir-akhir ini tuh saya aduh Tuhan gimana gitu. Tapi ya nggak boleh berhenti di titik itu kan. Jadi harus berjuang. Banyak yang saya alami sih tantangan. Apalagi nih sebenarnya kalau jujur seringkali saya bilang sama Tuhan, aduh capek lah Tuhan, capek gitu kan. Belum selesai masalah yang ini, udah ini. Tapi nggak bisa kita menjauh dari Tuhan itu. Ibarat mau marah sama Tuhan itu kayaknya udah takut gitu kan. Untuk setia gitu. Tadi kan setia ya. Saya mencoba merenungkan apakah saya ini seorang yang setia ya. Gitu. Tapi saya menemukan ya masih harus banyak belajar dengan melihat kehidupan teman-teman, hamba-hamba Tuhan ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Eras juga. Itu kadang-kadang juga saya ada hal-hal shoot gitu yang disampaikan satu kata, oh iya gitu. Seperti klik gitu, oh iya ya Tuhan, aku belum gitu ya. Nah, kadang-kadang tuh kan begitu. Memang saya belajar sampai saat ini bagaimana menjadi setia. Gitu. Karena kecenderungan seperti yang dibilang Bapak Simajuntak, kalau saya boleh panggil tulang karena mama saya Simajuntak, jadi saya boleh panggil tulang ya. Ya, silakan. Ya, jadi kita itu harus benar-benar mau kontrol gitu. Jadi seperti ada CCTV di sekeliling kita untuk mengontrol kita gitu. Saya lagi belajar itu karena saya menganggap saya belumlah orang yang setia. Kadang-kadang di titik kelemahan saya kan saya punya kelemahan itu di cacat karakter lah katakannya. Kalau orang memancing saya marah gitu, kurang lebih gitulah. Nggak benar. Itu nggak benar ya gitu. Kekuatan mau membela diri itu kuat sekali gitu. Tapi kadang-kadang saya juga mikir, ngapain sih ya?
saya tuh belum bisa diperlakukan tidak adil gitu, itu sulit banget itu. Ya kan? Kan itu nggak adil, nggak kayak gitu dong, harusnya gini gitu. Nah itu sangat susah sekali itu saya lakukan gitu, untuk mengalah contohnya gitu. Kalau dulu saya punya pengalaman yang sangat-sangat menggores hati gitu, di mana saya harus mengalah. Kan kecenderungan karakter saya ini kan ada koleris, kalau di dunia psikologi koleris gitulah, perpaduan koleris melankolis. Nah ini berat buat saya perpaduan karakter ini gitu. Udah ada kolerisnya, ada melonya lagi kan. Nah jadi di dalam diri saya itu berkecamuk dua hal ini gitu. Saat orang sesuatu saya mau marah, tapi aduh gimana saya ini Tuhan gitu. Jadi saya berjuang itu agar saya tidak melakukan suatu kesalahan saat itu ya. Dan memang waktu itu saya lulus sih. Sampai saya, aduh Tuhan, gitu, sebegini amat ya gitu. Nah di persoalan-persoalan selanjutnya, ya lebih bisa menghadapi lah saat itu. Artinya enggak langsung meledak gitu kan, bisa ini dulu, dengar gitu. Ya, kecenderungan gampang tersinggung. Itu saya itu. Tapi makin kesini-sini ya lebih terkontrol gitu. Ya udahlah, udah biasa saya ngalamin itu. Jadinya begitu. Kemarin disinggung, saya nggak gitu lagi kan ya. Terus kemarin juga saya udah lebih bisa ini gitu. Tapi ya tetap tantangan itu ada. Ya karena memang saya belum lulus, belum merasa lulus. Kadang-kadang juga bisa melakukannya, kadang-kadang enggak gitu ya. Yang merasa bersalah itu ya pasti ada. Ya kenapa saya nggak lulus yang tadi itu, seperti itu. Tapi hari ini diingatkan kembali untuk kita menjaga segala sesuatu supaya kita itu memang benar-benar khotbah kita itu hidup gitu melalui kelakuan kita, perkataan kita gitu ya. Makanya kalau saya lagi drop gitu, saya dengar terus tuh firman Tuhan supaya saya nggak dengar yang aneh-aneh. Udah saya dengar aja firman Tuhan, biar masuk aja, habis ini udah masuk aja, supaya mencegah saya untuk berbuat hal-hal yang tidak berkenan. Ya, dari aku sih itu aja. Oke, terima kasih Mas Da. Mungkin Pak Sandi atau Pak Sutarjo nih, kita mau dengar suaranya. Kalau di pemuda nih Daniel kan paling bisa jadi pembawa acara nih, kita pengen dengar bapaknya nih. Silakan Pak Tarjo. Terima kasih acara Zoom malam ini. Saya bersyukur adanya Zoom ini baru malam hari ini saya bisa ngikutin, karena waktu dulu Pak Rasman sering WA ngikutin, tapi saya baru di-download sama anak saya Daniel, makanya saya baru bisa mengikuti Zoom ini. Saya bersyukur sekali dengan adanya Zoom ini. Mungkin saya suatu hari nanti saya ngikutin terus, dan saya bersyukur juga adanya firman yang begitu menguatkan hati saya. Semoga saya juga iman kita semakin bertambah, dan kita bersyukur sekali karena saya terus terang masalah HP kurang begitu mengerti. Makanya hari ini saya mumpung ada anak saya Daniel, saya di-downloadin ini ya, saya baru ngikutin. Terima kasih buat semuanya. Oke. Tuhan berkati Pak Tarjo. Amin. Memberkati Pak. Oke, baik. Masih ada bapak-bapak yang mau sharing? Ini Pak Agus kayaknya ada, tapi voice-nya nggak tahu connect apa enggak ya. Pak Agus, sepertinya dia nggak connect nih ininya, voice-nya. Pak Sandi mau sharing, mau cerita sesuatu? Kita masih ada waktu beberapa menit lagi sebelum kita tutup acaranya. Ya, terima kasih Pak David. Soal Setian ini memang ini perjuangan kita semua. Masing-masing berjuang terus selama hidup kita. Berjuang untuk setia.
terutama kita nggak usah muluk dulu ngomong setia yang terlalu gimana gitu. Kesetiaan itu kita mulai dari rumah tangga kita dulu. Kita coba setia terhadap istri, terhadap anak-anak di rumah. Baru kemudian mungkin kita bisa bicara soal kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau di dalam keluarga saja kita belum terlalu setia, gimana kita mau setia kepada Tuhan ya? Ini sebuah perjuangan. Saya sendiri juga berjuang terus dan berusaha untuk setia di dalam keluarga, terutama di dalam Tuhan. Itu sebuah perjuangan yang terus menerus. Dan itu selalu kita cari, kita kalau merasa ada kekurangan, kelemahan di dalam diri kita, ya kita harus berusaha terbuka, apakah kepada istri, keluarga, terutama berdoa kepada Tuhan. Supaya kita senantiasa beri kekuatan, kemampuan untuk tetap setia di dalam Tuhan. Itu yang selalu saya lakukan. Saya rasa hanya itu saja yang perlu saya tambahkan, Pak. Oke. Terima kasih Pak Sandi. Kesimpulannya bagaimana sedikit. kita bisa setia kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau kita sama yang kelihatan aja anak istri kita nggak setia, begitu kurang lebih ya. Oke, terima kasih ya untuk sharingnya semua. Pak Cipto mungkin nambah Pak David. Pak Cipto. Pak Cipto mau nambah? Oh, silakan. Oh, iya. Pak Cipto. Ya, cuma mau nanya aja nih Bapak-Bapak pernah ngalamin nggak? Gini loh, tadi kan dibilang hidup kita ini sebagai apa? Khotbah ya, khotbah. Ya, ya. Surat yang tertulis, surat yang Ya, tertulis. yang terbuka. Saya tuh sering merasa gini loh. Biasanya kalau kita melakukan hal-hal yang baik gitu ya, oke-oke aja sih. Tapi begitu kita melakukan hal yang membuat orang melontarkan kata-kata yang menyakiti orang, tiba-tiba saya sendiri berkata, dia nggak lihat Tuhan dalam hidup saya, tapi dia lihat setan dalam hidup saya. Kadang-kadang menyesali itu Pak. Saya menyesali, aduh kenapa saya begitu ya, menyakiti dia ya. Gitu. Kata-kata saya tuh, kepada konsumen aja, kadang-kadang kita lagi jengkel, nawarnya di bawah harga, rewelnya bukan main. Kadang-kadang kita bilang, ini kalau bahasa Medan ya, biar keliling-keliling sampai putus selop kau, tak dapat harga segitu. Gitu. Tapi setelah itu istri saya ingat, kenapa keluarin kata-kata itu? Itu karena kesel, tapi langsung kita ada rem menyesali itu, aduh. Dia tidak melihat Tuhan dalam hidup saya, tapi dia melihat setan dalam hidup saya. Iya. Ya, menurut saya itu berarti Pak Cipto itu masih punya nurani, Pak. Jadi masih bisa. Ya, enggak, seringkali sudah terjadi baru menyesali. Ya, tapi kan banyak orang yang justru udah melakukan itu, dia nggak dengar tegurannya itu Pak. Itu kan lebih berbahaya lagi Pak. Yang Bapak masih gitu. dengar suara teguran Roh Kudus itu masih bisa dan menyesali. Nah itu kan itu masih baik Pak. Remnya masih pakem Pak. Nah, Cuman pakem. telat nginjek remnya Pak. lain kali mesti direm dulu. Sampai dapat. Makanya saya sudah seminggu ini terus-menerus dengerin khotbah Pak Eras tentang itu loh, menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap aspek hidup kita. Betul. Itu bisa meredam. Pagi saya dengar, siangnya bisa meredam lagi. Ya. Itu seumpama ada candid kamera yang ngikutin kita terus Pak. Itu kalau ingin begitu Pak, wah ngeri Pak. Kita nggak berani buat dosa Pak. Betul. Ya maunya sih begitu. Iya. Kan seringkali bagaimana ini bukan karakter Tuhan nih. Kan kita bisa punya perasaan gitu ya ketika kita hampir melakukan suatu. Tapi yang udah terlanjur itu yang susah, menyesalinya lama banget. Ya, betul. Itulah yang Pak Eras bilang di SBT itu kan duka cita Pak. Duka cita karena kita nih belum seperti yang Tuhan inginkan. Ketika kita melanggar apa yang Tuhan mau, kita tidak seperti apa yang Tuhan inginkan, tuh berduka sekali.
aduh kenapa gua begini ya, begitu ya. Nah itu duka Pak. Tapi ya berarti kalau kita masih bisa dengar teguran suara Roh Kudus, itu berarti kita masih punya nurani yang baik Pak. Karena banyak orang yang udah buta, udah nggak denger itu, mau berbuat apapun bablas terus, itu udah nggak bisa diperbaiki udah kalau kayak gitu. Oke, saya kira kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Kita dapat berkat yang cukup banyak sharing itu. Ini nanti akan kita tayangkan di YouTube. Kita akan rapikan dulu, editing, semua nanti anaknya Pak Tarjo yang mengerjakannya, diedit, dirapikan, nanti akan ditayangkan di YouTube. Jadi kalau bapak-bapak nanti mau denger lagi cerita-cerita kita ya di YouTube lah. Tunggulah beberapa hari ya. Oke, saya kira saya minta Pak Rona untuk tutup kita dalam doa sekaligus doa berkat Pak. Silakan Pak Rona. Baik, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur ya Bapa pada malam hari ini untuk ibadah kami melalui Zoom pada saat ini. Tuhan, telah banyak kami sharing, saling membagi dan saling mengisi satu dengan lain. Bapa, kami sangat terbatas dalam kata-kata dan pengertian. Biarlah Roh Kudus memberikan pengertian terus dan memampukan kami melakukan sesuai kehendak Tuhan. Diberkatilah Tuhan setiap pribadi, setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Terlebih saudara kami Pak Rasman yang sudah menyampaikan kebenaran firman dan juga Pak David yang sudah menuntun dan mengarahkan ibadah melalui Zoom ini. Terima kasih Bapak, kami kembalikan segala hormat, pujian hanya untuk Tuhan semata. Terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, kita terima berkat dari Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan dari Roh Kudus, menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat malam Tuhan. Selamat malam Pak David. Selamat malam Pak. Ya. Selamat malam Pak Tardo. Selamat malam Pak. Selamat malam Bu. Selamat malam semua. Izin live ya. Selamat malam. Mantap. Oke.